Cita-citanya adalah menjadi seorang polisi hebat layaknya almarhum ayahnya. Semua itu dia wujudkan dengan kerja keras. Tapi setelah menjadi polisi, perlahan dia jadi tahu sisi gelap dan juga fakta-fakta kelam dari sang ayah. Semua ini berhubungan dengan sebuah organisasi misterius. Sebuah organisasi yang mengontrol hukum dari balik layar. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Misteri apa yang selama ini ditutupi di balik kematian sang ayah? Dan siapakah organisasi misterius ini? Dan inilah Policeman Lineage. Di tengah malam, seorang polisi tewas. Seorang pria berusaha mengejar pembunuhnya, tapi dia kehilangan jejak. Yang dia ingat cuma luka di kuping sang pembunuh. Waktu berlalu, seorang polisi bernama Choi Min-jae hanya bisa terdiam melihat atasannya mengajar pengedar narkoba hanya untuk mencari informasi. Di persidangan, Choi bersaksi bahwa benar atasannya ini melakukan kekerasan dan memaksa terduga pelaku ini mengaku. Kesaksiannya ini membuat atasannya sangat marah. Dan karena kejujurannya itu, justru yang membuat seorang kepala provos bernama Huang menawarinya sebuah misi rahasia, yaitu menyelidiki seorang polisi bernama Park. Choi langsung menolaknya dengan tegas, tapi Huang langsung cerita bahwa kemarin seorang polisi tewas dan mungkin ada hubungannya dengan Park. Wang lalu menjelaskan tentang sedikit latar belakang Park. Park ini spesialis penangkapan geng dan juga narkoboy. Dia punya banyak sekali informan di mana-mana. Banyak sekali kasus-kasus besar yang diselesaikan Park seorang diri. Tentu hal itu terdengar mustahil. Makanya Wang percaya ada sebuah organisasi rahasia yang menyokong Park dari belakang. Choi lalu bertanya, apa hubungannya polisi yang tewas ini dengan Park? Wang menjelaskan bahwa polisi yang tewas kemarin ditugaskan untuk menyelidiki Park. Wang ini yakin bahwa pelakunya adalah Park setelah tahu dia diawasi. Apalagi semua bukti juga sudah dihancurkan. Choi bingung kenapa mesti dia yang terpilih di misi ini. Wang menjelaskan bahwa garis keturunan polisi melekat kuat di darahnya Choi. Karena kakeknya, ayahnya, dan sekarang Choi merupakan seorang polisi yang jujur. Nah, sekedar informasi bahwa dulu ayah Choi tewas setelah menangkap seorang penjahat. Wang di sini bilang bahwa ada sebuah rahasia yang tidak pernah diungkapkan ke publik tentang kematian ayahnya Choi. Dan sebagai imbalannya, kalau Choi mau melakukan misi ini, dia akan mendapatkan rahasia kematian ayahnya. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya, dia langsung menyetujui misi tersebut. Wang lalu menjelaskan bahwa Park telah lama mengincar seseorang bernama Na. Na ini pengedar narkoba kelas kakap, tapi karena koneksinya, dia dapat dengan mudah bebas. Park pernah menangkap Na 3 kali, tapi langsung bebas. Maka dari itu, dia sangat ingin menjebloskannya ke penjara. Nah, beberapa hari yang lalu, seorang informan memberikan foto seorang yakuza bernama Cha memberikan uang ke seorang pria yang diduga Park. Tapi polisi sendiri masih belum bisa memastikan bahwa yang ada di foto ini memang benar Park atau bukan. Choi di sini masih bingung apa hubungannya detektif Park, yakuza Choi dan juga pengedar Na. Wang percaya kalau pengedar Na ditangkap, Cha akan menguasai pengedar narkoba di Korea dan juga Jepang. Rencananya, Choi akan dipindahkan ke divisinya Park agar dengan mudah menyelidikinya. Malam harinya, Park dipanggil terkait penemuan jasad. Ternyata, korban ini adalah agen bea cukai yang pernah dipublis oleh Park sebelumnya. Park di sini yakin bahwa pelakunya pasti Na, karena dia baru saja bebas dan untuk menghilangkan para saksi yang tahu akan bisnis narkobonya. Polisi di sini heran kenapa Park terus menyalahkan Na, padahal belum ada bukti jelas. Pelakunya bisa saja adalah Cha
Atasannya lalu meminta Park menemukan bukti kuat agar Na ini bisa dipenjara selamanya. Esok harinya, Choi dipindahkan ke divisinya Park. Begitu sampai di sana, dia langsung dipelunco oleh senior-seniornya. Tapi Park yang baru datang malah mengajak Choi menemaninya menemui seseorang. Di tengah perjalanan, Park ini cerita bahwa dia dulunya adalah anak buah ayahnya Choi. Choi di sini bingung karena dia tidak pernah mendengar cerita itu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat seorang rentenir bernama Kwon. Choi ini merasa aneh dengan semua barang-barang yang ada di sana. Apalagi Kwon ini seorang pemakai. Choi mulai menangkap Kwon, tapi Park meminta Choi untuk keluar dan melepaskan borgolnya. Dari Kwon ini, Park mendapatkan informasi bahwa Na sedang mengumpulkan para investor dan sedang membuat sesuatu. Begitu keluar, Park paham pasti Choi ini kebingungan. Disinilah Park ini cerita bahwa Kwon merupakan seorang informan yang baik. Jadi, daripada menangkapnya, akan lebih baik untuk memanfaatkannya. Malam harinya, Choi dan anak buah Park mengadakan acara makan-makan untuk merayakan anggota baru. Salah satu rekannya ini penasaran kenapa Park bisa sepercaya itu dengan Choi. Di hari pertamanya, dia bisa langsung menemui informannya Park. Padahal, semua anak buahnya di sana tidak pernah bertemu dengan para informan ini. Acara dimulai, tapi lagi-lagi Park menyelamatkan Choi dari perpeloncoan. Jadi, Park lah yang meminum arak seember dan meminta Choi untuk mengantarkannya pulang. Park tertidur di mobil. Disinilah Choi memotret bekas luka di kupingnya Park. Sebelum pergi, Choi memasang GPS di mobilnya Park. Choi lalu menulis laporan tentang pertemuan Park dengan Kwon yang seorang rentenir. Dari sini, Choi berasumsi bahwa Park ini seperti terbiasa bekerja sama dengan penjahat. Jadi, ada kemungkinan dia memang bekerja sama dengan Cha. Dia juga sempat merekam Park dari belakang. Bukti ini dia coba cocokkan dengan foto yang diberikan Hwang. Rekannya ini bilang ada 92% kemiripan di antara foto ini dengan Park. Keesokan harinya, Choi diminta datang ke rumahnya Park. Park memberikan beberapa pakaian ke Choi. Choi tentu bingung bagaimana Park mendapatkan semua barang-barang mahal ini. Park bilang bahwa barang-barang itu dia dapat dari para petinggi di Polda Metro. Park meminta Choi untuk fokus ke misinya daripada ke hal-hal sepele seperti itu. Saat Park mandi, Choi mulai menyelidiki isi rumah itu. Dia menemukan sepatu yang sama seperti yang ada di foto. Dia juga menemukan sebuah berangkas. Untungnya, penyelidikan itu tidak diketahui oleh Park. Mereka lalu pergi dan Park seperti menemui seseorang. Ketika ada kesempatan, Choi mulai menyelidiki tentang semua barang mewah milik Park yang ternyata dibayar cash. Hal itu semakin membuat Choi mencurigai Park. Keesokan harinya, Choi menemani Park menemui informan yang lain, yang merupakan seorang gelandangan. Malam harinya, Choi mengikuti Park yang bertemu dengan seseorang. Choi lalu menunjukkan ke pelayan bahwa dia seorang polisi yang bertugas. Pelayan ini diminta untuk menaruh mikrofon di mejanya Park. Di sini, Choi mendengarkan bahwa Park meminta uang $500.000 untuk penyelidikannya. Pria tersebut akan membicarakannya dengan para sponsor. Choi semakin penasaran siapa orang-orang yang dimaksud dengan sponsor dan untuk apa uang sebesar itu. Dan setelah diselidiki, ternyata pria yang ditemui Park merupakan petinggi kepolisian. Keesokan harinya, Choi menemani Park menemui Kwon. Anehnya, Park di sini meminjam uang dari Kwon. Kwon juga memberikan bonus sebuah kacamata dengan kamera perekam. Choi tampak bingung, uang itu akan digunakan untuk apa? Tapi Park di sini cerita, beberapa hari yang lalu ada polisi yang tewas. Park yakin pelakunya ada di tempat judi milik Na. Nah, uang itu akan dia pakai untuk berjudi supaya bisa masuk ke sana. Sementara Park mengalihkan perhatian Na, Choi diminta mencari seorang pria. Ketika Park mendekati mejanya Na, seorang pria terlihat panik dan buru-buru pergi.
Choi yang curiga berusaha mengikutinya. Disinilah dia berpapasan dengan seorang pelayan yang memiliki bekas luka di kupingnya. Choi bergerak cepat. Dia langsung menangkap pelayan tersebut. Tapi setelah diselidiki, pelaku langsung mengakui perbuatannya dan hanya melakukan perampokan biasa, tidak ada motif lain. Park sebenarnya masih curiga, apalagi pelaku ini anak buahnya Na. Pasti Na ada di balik ini semua. Esok harinya, Choi menemui Hwang untuk melapor. Choi berpikir bahwa Park polisi yang baik. Hasil penyelidikannya bahwa kucuran dana yang Park terima juga dari internal kepolisian. Park juga menangkap pelaku pembunuhan polisi, tapi hal itu justru membuat Hwang semakin curiga. Masa semudah itu Park menangkap pelakunya dan si pelaku juga langsung mengaku. Hwang tetap meminta Choi untuk menyamar. Hwang yakin bahwa Park menerima kucuran dana dari para penjahat. Keesokan paginya, Choi menemani Park melihat sebuah balapan. Park memenangkan uang yang sangat banyak dari taruhan tersebut. Dan uang itu digunakannya untuk membayar pinjamannya ke Kwon. Dengan semua yang dilihat oleh Choi, satu persatu kecurigaannya terhadap Park mulai menghilang. Apalagi selama ini tidak pernah ada kontak langsung dengan Yakuza Cha. Choi lalu diajak ke tengah laut menggunakan kapal pribadi milik Park. Park bilang kapal ini dia cicil selama 20 tahun. Choi di sini bertanya, katanya dulu Park ini mengenal ayahnya. Park mengingatkan kembali bahwa di hari kematian ayahnya Choi, dia ada di sana. Dia yang pertama kali mendengar ayahnya Choi meniup peluit. Park juga yang menenangkan Choi waktu itu. Park juga menceritakan pertama kali dia mengenal ayahnya Choi. Jadi, Park ini punya seorang ayah yang pecandu dan akhirnya tewas. Karena malu, Park mengadakan pemakaman rahasia agar tidak diketahui rekan-rekan polisinya. Tapi, ayahnya Choi malah datang dan menguatkan Park. Dari situlah, Park ini tahu bahwa ayahnya Choi ini orang yang baik. Choi seakan menyangkal hal itu. Yang dia tahu, ayahnya ini agak jahat dan tidak memperbolehkannya menjadi polisi. Cuma, sampai sekarang, dia masih belum tahu apa alasannya. Malam harinya, Choi memberikan laporan terakhirnya ke Hwang bahwa Park tidak memakai uang kotor atau penggelapan dana. Tapi Hwang berpikir lain, dia masih tetap mencurigai Park. Di hari itu, saat Choi menunggu Park di depan rumahnya, dia melihat Hwang. Choi panik, tapi Park keburu datang. Saat akan pergi, mobil milik Park sudah dicegat. Hwang bilang bahwa Park melanggar aturan kepolisian. Dia akan menggeledah rumahnya Park untuk mencari bukti. Choi bingung karena tadi malam dia mengirimkan laporan bahwa Park ini tidak terbukti bersalah. Tapi ternyata keputusan penggeledahan adalah keputusan sepihak dari Hwang. Mereka lalu menggeledah rumah Park dan membuka paksa berangkasnya. Tapi di dalamnya cuma ada kontrak kerja. Park terlihat kesal, tapi dia tetap menuruti gelandang ke kantor. Hwang di sini bertanya, dari mana sumber kekayaan Park? Park bilang bahwa uang-uang itu dia dapat dari sponsor yang disebut Asosiasi Yonnam. Hwang yakin pasti ada uang kotor di antara semua kekayaannya Park. Dia tetap kekeh akan memenjarakan Park dan para sponsornya. Lalu, para petinggi kepolisian meminta Hwang membebaskan Park. Hal itu yang membuatnya semakin kesal. Di tempat berbeda, anak buah Park mulai mencurigai Choi. Choi lalu disudutkan, HP-nya diambil paksa, dan dari sinilah mereka tahu bahwa Choi ini susupan dari provos. Park lalu datang. Dia tidak marah, dia hanya ingin tahu apa alasannya. Choi menjelaskan bahwa dia memberikan laporan bahwa Park tidak bersalah. Park tetap menerima Choi di timnya, tapi dia meminta Choi menerima jika memang dalam menangkap penjahat, Park menggunakan metode yang aneh. Choi menolak,
dia akan tetap mengikuti aturan kepolisian. Park bilang suatu saat Choi akan paham. Choi lalu menemui Hwang dan menanyakan kenapa dia menangkap Park. Padahal Choi sudah melaporkan tidak ada bukti Park ini bersalah. Hwang bilang bahwa ada rahasia penting yang harus Choi tahu tentang ayahnya dan juga Park. Mereka dulu satu tim dan bergabung di organisasi Yeonnam. Hwang pun menceritakan sejarah berdirinya organisasi Yeonnam. Dulu di suatu daerah di Yeonnam, biro kepolisian sangat miskin. Maka dari itu, mereka menerima bantuan dana dari orang luar atau sponsor demi penyelidikan. Mulailah organisasi ini melakukan penyelidikan rahasia. Hal itu jelas ilegal, tapi dengan uang-uang itu, banyak sekali pekerjaan polisi yang selesai dengan baik. Tapi tetap ada kebusukan di dalamnya. Karena uang-uang itu mereka dapat dari para sindikat. Jadi, ada beberapa sindikat yang dibiarkan bebas. Intinya, kucuran dana tersebut seperti suap. Nah, alasan ayahnya Choi meninggal juga karena organisasi Yeonnam. Merekalah yang menyingkirkan ayahnya Choi. Alasannya karena ayahnya Choi jadi seorang pecandu. Sebenarnya, pecandu adalah salah satu cara agar ayahnya bisa masuk ke dunia bawah dan mencari informasi terkait penjahat. Tapi lama-kelamaan, tubuhnya jadi rusak juga. Nah, setelah kejadian itu, organisasi Yeonnam ini jadi sangat tertutup. Makanya, Choi dikirim untuk mendekati Park, karena ayahnya dulu bagian dari Yeonnam. Dengan begitu, Park akan dengan Choi merasa dimanfaatkan. Dia pun memutuskan untuk berhenti dari penyelidikan ini. Hwang meminta Choi untuk berpikir sekali lagi. Ingat bahwa ayahnya Choi ini tewas di tangan organisasi Yeonnam. Hanya inilah kesempatan terakhir mereka membersihkan borok di kepolisian. Sementara itu, Park meminta anak buahnya menyelidiki tentang para investornya Na. Malam harinya, Park dan timnya menemui Yong untuk mendapatkan info tentang Na. Karena Yong menolak bekerja sama, Park menggunakan cara kekerasan. Tapi di saat itu, Choi menghalanginya. Park akhirnya melukai Choi. Hal itu membuat Yong ketakutan. Dia yakin bahwa Park tidak main-main. Dari Yong ini, Park mendapatkan info bahwa Na sedang membuat alat yang bisa membuat narkoboy dicampur dengan kopi. Dengan begitu, konsumsi narkoboy di tempat umum tidak akan diketahui oleh polisi. Park lalu melempar beberapa bukti-bukti kejahatannya Yong. Jika Yong tidak mau bekerja sama dengan dirinya, Yong akan langsung dipenjara. Yong pun setuju untuk bekerja sama, tapi dia meminta uang $2 juta. Karena Na meminta ke setiap investornya $2 juta. Jadi agar Yong bisa masuk ke pertemuan itu, dia membutuhkan uangnya. Keesokan harinya, kepala polisi meminta Park menghentikan penyelidikan terhadap Na. Park yakin ini pasti ada hubungannya dengan Yeonnam. Jadi dia langsung menemui petinggi Yeonnam. Ternyata benar, salah satu investor dari Na adalah putra petinggi Yeonnam. Park dilarang menyelidiki lebih lanjut dan tidak akan mendapatkan uang sponsor dari Yeonnam. Park disuruh menunggu petinggi Yeonnam ini bisa memastikan anaknya tidak terlibat lagi dengan Na. Setelah itu, Park bisa melanjutkan kasusnya. Tapi Park tidak setuju. Dia akan kehilangan bukti kuat untuk menjebloskan Na ke penjara selamanya. Park tidak putus asa. Dia menuju ke kantor Kwon untuk meminjam uang. Tapi sialnya, Kwon ternyata sudah kabur ke luar negeri. Tinggal satu pilihan tersisa, yaitu meminjam dari Cha. Choi di sini menolak. Mereka sekarang lebih terlihat seperti preman daripada polisi. Tapi Park bersikeras. Apapun akan dia lakukan untuk menangkap penjahat. Park menemui Cha. Di sini, Cha merasa lega. Akhirnya, Na akan hancur juga. Setelah mendapatkan uangnya, Choi diminta untuk menyerahkannya ke Yong. Setelah itu, Choi diminta untuk keluar dari timnya dan kembali ke tim lamanya. Choi mengira Park ini mengusirnya. Padahal, Park tidak ingin Choi terlibat lebih dalam di kasus ini.
karena ini terlalu berbahaya untuknya. Tas berisi uang itu diserahkan ke Yong. Yong langsung menyetorkan uangnya. Dia diperbolehkan masuk ke sebuah ruangan. Di sini, Na memulai penjelasannya. Dengan mesin yang ada di belakangnya, narkoboy bisa dengan mudah dicampur ke kopi. Tiba-tiba, Na mendapatkan info bahwa ada beberapa polisi di sana. Na langsung meminta para investornya untuk bekerja sama. Jika ditanya, mereka harus menjawab bahwa ini hanya mesin kopi biasa. Yong gelisah, takut jika dia ketahuan. Tapi hal tersebut malah disalahartikan oleh polisi yang lain untuk segera melakukan penggerebekan. Park dan juga anak buahnya mulai masuk. Choi yang ada di sana melihat putra petinggi Yonam kabur dan berusaha mengejarnya. Park mencoba kopi yang keluar dari mesin itu. Dia pun sadar bahwa kopi itu terasa aneh. Efeknya seperti narkoboy. Na ditahan setelah terbukti bahwa mesin tersebut pencampur narkoboy. Sialnya, uang 2 juta itu dibawa kabur oleh Yong. Sementara Choi terluka saat bertarung dengan anak buah putra petinggi Yonam. Yang ternyata orang tersebut punya bekas luka di telinganya. Choi berusaha melawan. Dia yang terluka hanya bisa meniup peluit ayahnya. Park yang mendengarnya langsung bergegas ke sana. Untungnya, Park datang di saat yang tepat dan menyelamatkan Choi. Keesokan harinya, berita penangkapan Na jadi berita hangat di Korea. Pemerintah masih mendalami sumber uang yang dimiliki Na, dan anak sponsor Yonam jadi sorotan. Petinggi Yonam langsung berencana mengirim anaknya ke Eropa dan membuang Park karena tidak patuh terhadap Yonam. Mereka akan menggunakan uang dan juga provosnya untuk menyingkirkan Park. Sementara itu, Park tidak bisa membayar uang 2 juta dolar yang dia pinjam dari Cha. Cha pun menawarinya pekerjaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Esok harinya, Choi dijenguk rekannya. Rekannya ini memberikan dokumen yang diminta oleh Choi. Di sini, Choi merasa ada yang janggal dari kedua orang yang dituduh pelaku pembunuhan polisi di awal film tadi. Dia jadi ingat perkataan Huang bahwa yang dilakukan Park sangat mustahil. Sepertinya semua sudah direncanakannya. Apalagi Choi sudah pernah melihat sendiri bagaimana Park bisa dengan mudahnya melakukan hal di luar batas. Choi lalu menemui Park. Dia tahu bahwa pelaku sebenarnya di balik pembunuhan polisi itu adalah Park. Tapi dia memalsukan bukti dan pelakunya. Choi lalu bertanya bagaimana Park membayar uang 2 juta dolar itu. Dia masih yakin bahwa Park ini bekerja sama dengan Cha. Park bilang mungkin dia terlihat jahat, tapi dia pasti akan memenjarakan orang yang lebih jahat. Choi pun berusaha menghentikannya. Karena hal itu, Park menghajarnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Park lalu menemui Cha. Cha di sini memberikan uang dan meminta Park mengambil sesuatu di tengah laut. Cha lalu mendengar suara dari bagasi mobil. Karena hal itu, Cha langsung menceburkan mobil tersebut. Park menodongkan senjatanya. Jika Choi tewas, Parklah yang akan disalahkan karena sebelumnya Park menghajarnya. Jika begitu, mereka tidak akan bisa lagi bekerja sama, dan Cha harus mengurus Na sendiri. Cha ketakutan, dia langsung membuka bagasi tersebut. Choi dibawa bersamanya. Park di sini menyerahkan pistol dan meminta Choi untuk tidak ikut campur. Choi bingung karena Park malah melakukan hal yang salah. Transaksi terjadi, orang-orang ini menunjukkan narkoboynya. Choi lalu sadar begitu para polisi datang mendekat ke kapal tersebut. Aksi saling tembak pun terjadi dan para Yakuza serta Cha berhasil ditangkap. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Park sebelumnya. Yong memang sengaja disuruh membawa kabur uang tersebut. Dengan begitu, Park bisa mendekati Cha dengan alasan membayar hutangnya. Jadi dari awal, Park ini berniat menangkap dua penjahat yaitu Na dan juga Cha. Di sisi lain, Yong mengembalikan uang 2 juta dolar tersebut ke kepolisian sesuai perjanjiannya dengan Park. Dengan begitu, Park tidak terlibat apapun dengan Cha. Tapi
Wang dan juga para provos malah menangkap Park dengan tuduhan pemalsuan tersangka pembunuhan polisi di awal film tadi. Para petinggi Yeonnam sudah memastikan Park ditangkap, tapi semua yang berhubungan tentang Yeonnam masih dirahasiakan. Anak petinggi Yeonnam juga sudah diterbangkan ke luar negeri. Choi mengunjungi Park. Dia meminta maaf karena selama ini sudah salah menilai Park. Choi juga ngasih tahu bahwa Park dijebak oleh Yeonnam. Park tahu konsekuensinya karena dia tidak patuh dengan Yeonnam, tapi dia menerimanya. Baginya sudah cukup, dia sudah berhasil menangkap penjahat besar. Beberapa hari kemudian, Choi membuka kembali file milik ayahnya dan teringat bahwa dia pernah bertemu pembunuh ayahnya. Informan gelandangan yang pernah ditemui Park waktu itu. Choi menemuinya bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencari informasi siapa petinggi Yeonnam. Dengan bukti di tangannya, Choi mengancam petinggi Yeonnam akan memenjarakan putranya. Sang petinggi pun mau mendengarkan permintaannya Choi. Choi langsung meminta untuk disponsori oleh Yeonnam. Sang petinggi langsung teringat akan ayahnya Choi yang bersikap sama dengan dirinya. Beberapa bulan kemudian, Park bebas dan Choi pun menjemputnya. Park di sini kaget. Dia tahu bahwa kini Choi sudah masuk Yeonnam. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Policeman Lineage. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa.